Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Ahsanul Elmi. Di video kali ini kita akan membahas fungsi kombinasi dari tombol kontrol yang ada di keyboard dengan huruf A, B, C, dan seterusnya sampai dengan huruf Z di Microsoft Word. Baik, langsung saja. Kontrol A itu fungsinya adalah untuk menandai semua tulisan. Kita tekan dan tahan kontrol, lalu kita tekan A. Maka tulisannya semua itu ditandai. Selanjutnya kontrol B. Kontrol B fungsinya itu adalah untuk menebalkan tulisan. Kita pilih dulu tulisan yang mana akan kita tebalkan. Atau jika ingin semuanya, kita kontrol A ya semua. Lalu kita tekan dan tahan kontrol. Lalu tekan B. Maka semua tulisan tadi sudah kita tebalkan. Atau jika kita ingin satu paragraf saja, kita pilih paragraf yang mana yang akan ditebalkan, lalu kontrol B. Nah, untuk mengembalikannya ini tinggal kita kontrol B lagi. Selanjutnya kontrol C. Kontrol C ini adalah fungsinya untuk mengcopy tulisan yang akan kita perbanyak. Seperti ini, saya mengcopy paragraf yang pertama. Saya tekan dan tahan kontrol, lalu tekan C. Saya pindahkan ke bawahnya, ini lalu tekan dan tahan kontrol, lalu tekan V. Maka tulisan tadi itu sudah kita gandakan atau sudah kita perbanyak. Selanjutnya kontrol D. Kontrol D di sini fungsinya adalah untuk memunculkan font atau merubah font. Nah, misalnya di sini saya akan memilih tulisan ini, lalu saya kontrol D. Ini fontnya akan muncul, tinggal kita pilih tulisannya atau fontnya. Misalnya saya memilih yang ini, lalu saya pilih bold italic, hurufnya itu saya perkecil menjadi 8, lalu saya klik OK. Maka tulisannya akan berubah. Oke, itu adalah fungsi dari kontrol D. Selanjutnya kontrol E. Fungsinya adalah untuk membuat tulisan itu menjadi rata tengah. Nah, misalnya ini saya pilih yang ini, lalu kita tekan kontrol E, maka tulisannya itu akan berada di tengah. Nah, selanjutnya fungsi dari kontrol F. Fungsinya adalah untuk mencari kata atau teks. Saya kontrol F di sini. Nah, di sebelah pojok kiri ini akan ada muncul seperti ini tampilannya. Misalnya kita ingin mencari kata masyarakat. Tinggal kita tulis saja di sini, lalu kita enter. Maka tulisan masyarakat atau kata masyarakat itu akan muncul. Nah, selanjutnya fungsi dari kontrol G. Kontrol G di sini artinya adalah go to. Jadi kita akan pergi ke halaman selanjutnya. Sini saya tekan kontrol G. Maka di sini akan muncul seperti ini, tinggal kita pilih. Nah, di sini ada halaman 1 sampai 4. Misalnya saya akan ke halaman 3. Saya tulis 3 di situ, lalu go to. Lalu close. Nah, ini halamannya sudah berubah menjadi 3 ya, 3 of 4. Tadi 1. Kontrol G lagi. Saya ingin kembali ke 1 ya. Saya pilih 1, go to, lalu close, maka dia kembali ke halaman 1. Nah, di sini ada 4 halaman ya. Di sini saya sudah buat 4 halaman. Selanjutnya fungsi dari kontrol H adalah mereplace kata atau teks. Nah, di sini saya akan ambil contoh, itu adalah tulisan masyarakat. Sebelumnya saya kontrol F dulu untuk melihat seberapa banyak tulisan masyarakat di sini. Oke, di 4 halaman ini cukup banyak ya tulisan masyarakat. Nah, ini semua akan kita ganti. Di sini saya akan menggantinya menjadi rakyat. Kontrol H. Lalu masyarakat di sini akan saya ganti menjadi rakyat. Lalu pilih replace all. Nah, di sini ada 15 yang sudah di replace. Lalu klik yes.
lalu oke. Nah, tulisan masyarakat tadi itu sudah menjadi rakyat ya. Coba kita cari lagi, Ctrl F, masyarakatnya apakah masih ada? Enter. Oke, tidak ada ya. Kita tulis rakyat di sini misalnya di Ctrl F ini. Kita enter. Nah, maka tulisan masyarakat yang sudah diganti menjadi rakyat tadi ini akan muncul rakyat ya, karena masyarakat sudah tidak ada lagi tulisannya. Nah, selanjutnya adalah fungsi dari Ctrl I. Ctrl I di sini fungsinya adalah untuk memiringkan tulisan. Tinggal kita pilih tulisan yang mana yang akan kita buat miring. Saya memilih yang atas ini. Di sini belum miring tulisannya. Lalu kita tekan Ctrl I, maka dia akan miring. Nah, di sini juga simbol miringnya itu akan muncul. Oke, kita kembalikan lagi. Simbolnya akan kembali lagi seperti biasa. Oke, selanjutnya fungsi dari Ctrl J. Ctrl J fungsinya itu adalah untuk membuat tulisan menjadi rata kanan dan rata kiri. Tinggal kita pilih tulisan yang mana yang akan kita buat rata kanan dan rata kiri. Jika ingin semuanya, kita tekan Ctrl A. Lalu kita tekan Ctrl J. Maka tulisannya semuanya itu akan rata kanan dan rata kiri. Fungsi selanjutnya adalah Ctrl K. Ctrl K di sini berfungsi untuk membuat tulisan itu memiliki link. Nah, misalnya di sini saya akan memilih tulisan rakyat. Lalu saya tekan Ctrl K. Nah, lalu saya pilih, oke, saya pilih gambar yang ini ya. Lalu klik OK. Maka tulisan rakyat tadi itu menjadi memiliki link. Nah, untuk mengklik link ini kita tekan Ctrl. Lalu kita klik tulisan rakyat ini atau tulisan yang ada linknya. Kita klik. Nah, di sini tinggal kita klik lagi yes. Nah, maka link yang sudah kita taruhkan ke tulisan tadi itu akan muncul. Nah, selanjutnya fungsi dari Ctrl L. Ctrl L di sini berarti left. Maka kita akan membuat tulisan kita itu rata kiri ya. Ini saya contohkan dulu, kita buat rata tengah dulu. Ctrl E. Nah, jika kita ingin membuat menjadi rata kiri, tinggal kita tekan Ctrl L. Maka semuanya itu akan rata kiri. Nah, jika kita ingin paragraf tertentu saja yang rata kiri, ini kita kembalikan lagi ke Ctrl E ya, rata tengah. Maka tinggal kita tandai saja yang mana yang ingin dirubah menjadi rata kiri. Tekan Ctrl L. Oke, berarti dia akan rata kiri. Nah, selanjutnya fungsi dari Ctrl M. Nah, Ctrl M di sini kita akan menggunakan atau memfungsikan tanda ini ya. Nah, bagian mana yang akan kita tandai? Misalnya saya akan menandai yang ini, lalu tekan Ctrl M. Nah, maka dia akan berubah ya. Ini tadi di sini dia akan berubah ke sini. Nah, lalu seterusnya seperti ini. Nah, jika ingin mengembalikan lagi tinggal kita tekan Ctrl, lalu Shift, lalu M. Ini akan kembali seperti sebelumnya. Nah, selanjutnya fungsi dari Ctrl M. Ctrl M di sini adalah untuk membuat dokumen baru atau new document. Ctrl N, maka dokumen baru itu akan muncul. Nah, selanjutnya fungsi dari Ctrl O, ini saya close dulu. Fungsi dari Ctrl O di sini adalah open. O di sini adalah open. Nah, ketika kita tekan Ctrl O, maka akan membuka dokumen yang kita simpan. Tekan Ctrl O. Nah, di sini tinggal kita pilih dokumen mana yang akan kita buka. Selanjutnya fungsi dari Ctrl P. Ctrl P di sini, P maksudnya adalah print ya. Jadi kita akan mengeprint dokumen ini. Tekan Ctrl P. Nah, di sini tinggal kita sesuaikan saja yang akan kita print ya. Halaman berapa? Terus itu printernya apa? Lalu akan kita print berapa banyak di setiap halaman itu. Oke. Nah, fungsi selanjutnya adalah Ctrl Key. Fungsi dari Ctrl Key di sini adalah untuk menghapus spasi yang kita gunakan. Ini saya akan membuat menjadi spasi 1,5 ya. Oke.
Ini menjadi 1,5. Lalu tinggal kita pilih yang mana yang akan kita rubah atau kita hapus spasinya. Menjadi spasi satu lagi seperti semula. Misalnya saya pilih yang ini, saya tandai yang ini ya. Lalu saya tekan Ctrl key. Maka spasinya akan menjadi satu atau kembali seperti semula. Selanjutnya fungsi dari Ctrl R. R di sini adalah right, berarti kita akan membuat tulisan ini menjadi rata kanan. Oke, kita pilih tulisan yang mana yang akan kita buat menjadi rata kanan. Misalnya saya pilih yang ini. Lalu saya tekan Ctrl R. Nah, maka tulisannya itu akan berubah menjadi rata kanan. Selanjutnya adalah fungsi dari Ctrl S. Ctrl S di sini berfungsi untuk menyimpan dokumen yang telah kita buat atau save ya. S-nya itu adalah save. Ctrl S di sini saya tekan, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita tinggal pilih mau disimpan di mana. Misalnya di sini saya pilih D, data E ya, maaf data E. Lalu tinggal kita ganti judulnya. Lalu kita pilih folder, kita akan masukkan ke folder yang mana atau di luar folder. Nah, jika ingin berada di luar folder, tinggal kita klik save. Nah, berarti sudah tersimpan di E di luar folder ya. Dokumennya itu judulnya adalah S tadi. Nah, ini judulnya bisa kita lihat di atas ini ya. Ini S kecil. Ini adalah judul yang telah kita simpan tadi. Selanjutnya fungsi dari Ctrl T. Fungsi dari Ctrl T di sini adalah merubah tulisan dari baris kedua dan seterusnya itu pindah ke tengah ya. Nah, di sini hanya akan menyisakan baris pertama saja. Nah, ini adalah fungsi dari Ctrl T. Kita coba ya. Saya arahkan kursornya di atas sini lalu Ctrl T. Nah, maka baris kedua dan seterusnya itu akan bergeser. Ctrl T lagi, terus dia akan bergeser ya. Nah, dia akan memfungsikan yang ini. Sedangkan yang atasnya itu tetap berada di tempatnya. Nah, jika kita ingin merubah beberapa paragraf, tinggal kita tandai saja, lalu kita tekan Ctrl T. Maka tulisan di baris kedua dan seterusnya di setiap paragraf itu akan berubah. Nah, selanjutnya fungsi dari Ctrl U. Ctrl U di sini berfungsi untuk membuat tulisan itu memiliki garis bawah. U di sini adalah underline ya. Misalnya saya akan memilih tulisan Indonesia di sini, lalu tekan Ctrl U. Maka tulisan Indonesia di sini itu memiliki garis bawah. Nah, selanjutnya fungsi dari Ctrl V. Ctrl V di sini itu akan berfungsi jika kita telah menggunakan Ctrl C atau Ctrl X. Nah, Ctrl C di sini adalah copy ya. Lalu kita pilih atau kita tandai tulisan yang akan kita copy, Ctrl C terlebih dahulu. Lalu kita pilih tempat yang akan kita pindahkan tulisan itu atau kita gandakan. Lalu kita tekan Ctrl V. Nah, di sini Ctrl paste ya. Jadi fungsi dari Ctrl V di sini adalah untuk memunculkan tulisan yang telah kita copy terlebih dahulu atau kita cut terlebih dahulu. Selanjutnya fungsi dari Ctrl W. Fungsi dari Ctrl W di sini adalah kita meng-close dokumen yang aktif atau yang kita gunakan ini. Tetapi kita tidak menutup dokumen secara keseluruhan. Oke, kita Ctrl W. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Lalu kita save jika kita ingin save ya. Kita save. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Dokumen yang aktif tadi itu sudah keluar atau sudah kita close. Nah, fungsi selanjutnya itu adalah Ctrl X. Fungsi dari Ctrl X ini adalah untuk memotong tulisan atau dokumen atau memindahkannya. Nah, misalnya saya ambil contoh seperti ini. Ini awal kalimatnya adalah hal tersebut. Lalu saya tekan Ctrl X, maka dia akan terpotong ya. Nah, untuk memunculkannya kembali itu tinggal kita Ctrl V. Atau Ctrl paste di sini ya. Ctrl V. Nah, maka tulisan yang tadi telah kita potong itu akan muncul kembali. Nah, selanjutnya adalah fungsi dari Ctrl Y dan fungsi dari Ctrl Z. Fungsi Y di sini adalah berarti redo, sedangkan Z di sini adalah undo. Nah, misalnya di sini saya tandai tulisan ini, saya rubah menjadi warna
ungu. Nah, jika saya ingin membatalkan warna ungu ini, saya tekan Ctrl Z. Maka dia akan kembali menjadi warna hitam lagi. Nah, ternyata saya ingin merubah menjadi warna di awal tadi, menjadi warna ungu. Di sini saya tekan Ctrl Y. Maka tulisannya akan kembali menjadi warna ungu. Oke, mungkin itu saja video untuk kali ini. Microsoft Word yang saya gunakan di sini adalah Microsoft Word 2010 ya. Jika menyukai video ini silakan subscribe, like, serta berikan komentar positifnya. Jika tidak menyukai video ini silakan diabaikan saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.